Dia akan segera kembali padamu meski pihak ketiga menggunakan magic-nya untuk menaklukkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, dia akan segera kembali kepadamu meskipun pihak ketiga menggunakan magic untuk menaklukkannya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya strength. Nah, strength ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu, ataupun terkait dengan kondisi kehidupan asmara kamu, rumah tangga kamu, sama. Ya. Apa yang terlihat dari kartu pertama ini, teman-teman, cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Kamu akan berhasil mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya pihak ketiga yang hadir di dalam kehidupan asmara kamu, tentu ini menjadi sebuah masalah yang cukup serius. Tentu ya, ada sebuah perjuangan yang begitu besar yang mungkin telah kamu lakukan selama ini, teman-teman, sehingga kamu berhasil mendapatkan apa yang mungkin selama ini kamu inginkan dan kamu harapkan. Apa itu? Ya jelas dong. Ketika mungkin si pihak ketiga telah merebut pasangan dari kamu, ya pasanganmu dari kamu. Mungkin selama ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kembali dia, itu sudah cukup banyak, teman-teman. Ya ikhtiar kamu, doa kamu, itu sudah cukup banyak. Nah, jadi apa yang aku lihat di sini, teman-teman, pada akhirnya kamu akan berhasil kok mendapatkan, ya, dan membuat dia akan kembali kepada kamu, teman-teman. Ini sangat mungkin terjadi, ya. Meskipun si pihak ketiga itu menggunakan magic-nya. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Ya, ibaratkan apa ya? Kamu telah berhasil menghancurkan, kalau aku katakan ya, berhasil menghancurkan ini, menaklukkan ini, ibaratkan menghancurkan kekuatan magic dari si pihak ketiga, ya, yang ada di dalam diri si dia, gitu loh. Ya, jadi ketika kamu berhasil menghancurkan dan kemudian ada proteksi yang mungkin kamu berikan kepada si dia, sehingga si pihak ketiga, meskipun dia berupaya semaksimal mungkin, meskipun si pihak ketiga menggunakan segala cara, magic, ya, dan kemudian dengan secara langsung, teman-teman, oke, itu nggak bakal berhasil kok aku katakan, ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena itu tadi, sepertinya memang ada energi besar yang lagi memproteksi kamu dan dia nanti. Ya, ada energi besar yang sangat positif, teman-teman, yang memberikan sebuah perlindungan ya dari segala hal-hal yang mungkin selama ini terjadi, masalah-masalah yang selama ini terjadi. Apa itu tadi? Magicnya si pihak ketiga. Ya, tidak dapat dipungkiri, teman-teman, selama ini pengaruh dari sihirnya si pihak ketiga ini memang membuat dia itu lupa segala sesuatunya. Tidak hanya kepada kamu, keluarga, ya, anak, mungkin juga orang tua, semuanya dia lupakan, teman-teman. Ya, karena apa? Ya, karena adanya magic tadi. Ya, tidak dapat dipungkiri kok. Magic ini menjadi salah satu hal yang memang ya akan memicu sebuah masalah-masalah besar di dalamnya. Nah, ternyata ini, teman-teman, aku punya Ten of Pentacles. Lalu apa sih tujuan dari si pihak ketiga ini kok ngebet banget ya, ingin mendapatkan dia, ya, ingin merebut dia dari kamu, teman-teman. Ternyata ini harta dan tahta, teman-teman. Jadi si pihak ketiga ini kalau dikatakan mungkin dia ingin hidup enak, ya, dia ingin hidup senang, tetapi
menghancurkan kebahagiaan orang lain, menghancurkan kebahagiaan kamu. Harta, uang yang hanya ingin dia dapatkan. Ya, pokoknya semua yang kamu miliki itu ingin direbut oleh si pihak ketiga. Namun faktanya, nyatanya, meskipun mungkin awal-awal dia ya memperoleh keberhasilan, teman-teman, berhasil apa namanya? Yang menaklukkan dia, pasangan kamu, ya sehingga mungkin pernah terjadi sebuah insiden teman-teman yang dimana dia pergi meninggalkan kamu nih, ya untuk beberapa hari mungkin seperti itu, ya. Tetapi itu tadi namanya jodoh, ya namanya takdir, teman-teman, ya masih jodoh kamu, masih takdir baik untuk kamu, teman-teman. Dan Tuhan belum berkehendak terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh si pihak ketiga. Jadi ketika kamu merasa hubungan kamu saat ini lagi benar-benar dalam kondisi yang cukup kritis, teman-teman, kamu gak usah khawatir. Ya memang aku akui sih, kalau dikatakan takut cemas itu sesuatu hal yang wajar, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menaklukkan itu semua? Bagaimana caranya untuk bisa melewati itu semua, teman-teman? Dekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Ya, Tuhan yang maha melihat, mendengar, teman-teman. Tuhan yang maha bisa memberikan apa yang mungkin selama ini kamu harapkan, kamu inginkan. Oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Star. Nah, The Star ini muncul hadir ya, teman-teman. Oke. Memang dapat aku akui kok. Kehidupan kamu mungkin selama ini sudah apa ya? Begitu banyak melewati fase-fase yang cukup sulit. Ya, sulit banget, teman-teman. Sehingga ketika sukses, ketika berhasil, tentunya kamu nggak ingin dong kehilangan dia begitu saja. Ya, artinya memang selama ini perjuangan kamu dan pasangan kamu benar-benar dari nol banget. Sampai sukses, berhasil, memiliki segala sesuatunya. Ya, jangan seenaknya doang ya. Pihak ketiga datang merusak, mengganggu, dan ingin mengambil, merampas segala sesuatu yang kamu miliki. Tentu ini sesuatu hal yang pasti nggak bakal bisa diterima. Ya, teman-teman, ya wajar juga ketika selama ini juga kamu selalu berupaya, berusaha banget, ya. Ikhtiar kamu, teman-teman, doa kamu. Jadi semuanya cukup maksimal. Dan tidak ada yang sia-sia. Nah, bagi kamu, teman-teman yang masih lagi usaha nih untuk mendapatkan dia kembali, aku yakin dia pasti bakal kembali kepada kamu ketika ikhtiar kamu, doa kamu nggak putus. Ya, itu dia. Nah, kemudian aku punya ini Five of Cups. Pada akhirnya sebuah kekecewaan akan dirasakan oleh si pihak ketiga. Karena apa yang mungkin dia harapkan, apa yang mungkin dia inginkan itu gagal. Ya, bakal gagal total dan bahkan bisa jadi dia bakal pergi menjauh, teman-teman. Kenapa? Kenapa si pihak ketiga akan pergi menjauh? Karena merasa mungkin si pihak ketiga ini sudah kalah energi dengan kamu. Mungkin apa yang dimiliki oleh si pihak ketiga tersebut, teman-teman, magicnya, mistisnya, itu sudah hancur dengan doa-doa kamu. Ya, jadi bisa jadi kepergian dia itu cuma sementara. Artinya dia ingin mencari sesuatu hal yang lebih. Mungkin dia pergi ke gurunya, ke dukun lagi teman-teman untuk membeli. Ya, mencari lagi nih. Ya, tetapi memang wajib untuk berhati-hati. Karena si pihak ketiga itu masih berpotensi akan kembali teman-teman. Jadi ketika dia sudah kembali kepada kamu, ya, usahakan, upayakan semaksimal mungkin teman-teman agar tidak pernah berinteraksi sedikit pun ya dengan si pihak ketiga. Ya, dan kemudian hal-hal yang mungkin berkaitan dengan si pihak ketiga itu ya kalau bisa dijauhkan teman-teman, dihindari. Ya, mudah-mudahan ke depan kehidupan asmara rumah tangga kamu benar-benar terlepas dari yang namanya pihak ketiga. Ya, cukup licik dan sangat licik sih sebenarnya. Oke. Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.